Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Satrio Gusti Wisnumurti. Kali ini kita akan membahas tentang rasional pengembangan kurikulum 2013 atau hal-hal yang cukup krusial atau mungkin bisa dibilang segala hal tentang kurikulum 2013. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Latar belakang perlunya kurikulum 2013. Kenapa sih kita perlu kurikulum 2013? Kita perlu kurikulum 2013 karena kita ingin mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Nantinya kurikulum ini akan mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selanjutnya kita akan membahas rasional perlunya pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa rasional untuk pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar ISTI, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif itu sendiri. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka di masyarakat. Rasional yang ketiga adalah sebagai penyempurnaan pola pikir. Nah, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu sendiri meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari pergeseran sebelumnya pada kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 2013. Yang pertama, dari yang berpusat pada guru sekarang menuju berpusat pada siswa. Dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari suatu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin yang jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, dan dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Itu adalah perubahan atau pergeseran kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 2013 ini. Rasional yang keempat adalah penguatan tata kelola kurikulum. Nah, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukanlah kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun kurikulum Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi silabus itu disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu cukup banyak dan juga memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan bagi guru. Perbandingan kerangka kerja penyusunan kurikulum bisa teman-teman lihat di internet. Rasional yang kelima adalah pendalaman dan perluasan materi. Nah, berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja.
Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini hanya satu, yaitu yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman. Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara mendiadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Di samping itu juga perlu dievaluasi ulang tingkat kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional dan menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan beralih pada tujuan kurikulum. Apa sih tujuan dari kurikulum 2013 itu? Nah, kurikulum 2013 ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, di sini kurikulum sebagai instrumen pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan kurikulum. Ada beberapa landasan kurikulum. Yang pertama, landasan yuridis. Nah, landasan yuridis kurikulum 2013 ini ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan banyak lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, pengembangan kurikulum 2013 ini diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Dan juga landasan yuridis ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya, landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah ada untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum 2013 ini. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat, dan modal yang digunakan juga dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial budayanya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Landasan yang ketiga adalah landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa, tentunya masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, dan masih adanya kecurangan di dalam ujian nasional menunjukkan mendasarnya upaya menumbuhkan budaya jujur dan anti korupsi melalui kegiatan melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik. Yang keempat adalah landasan teoritik. Kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar teori atau pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education, dan juga teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum juga dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Nah, standar kualitas nasional dinyatakan sebagai
standar kompetensi lulusan. Dan standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini. Ada beberapa proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Nah, pada pembelajaran intrakurikuler ini, proses pembelajaran ini berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Kemudian proses pembelajaran di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP, SMA, SMK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Pada pembelajaran intrakurikuler ini juga proses pembelajarannya dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan yang merupakan konten yang bersifat mastery dan diajarkan secara langsung, keterampilan kognitif dan psikomotorik yang juga merupakan konten yang bersifat developmental yang dapat dilatih dan diajarkan secara langsung, sedangkan sikap nanti merupakan konten developmental dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang tidak langsung. Kemudian juga pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental ini dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Jadi nanti tiap mata pelajaran akan memiliki keterikatan. Proses pembelajaran tidak langsung terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses pembelajaran tidak langsung bukan kurikulum tersembunyi, karena sikap yang dikembangkan dalam proses pembelajaran tidak langsung harus tercantum dalam silabus dan RPP yang dibuat oleh guru. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, dan mengomunikasikan. Juga di sini nanti akan ada pembelajaran remedial yang dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Pembelajaran remedial dirancang dan dilaksanakan berdasarkan kelemahan yang ditemukan berdasarkan analisis hasil tes, ulangan, dan tugas setiap peserta didik. Nah, pembelajaran remedial ini dirancang untuk individu, kelompok, atau kelas sesuai dengan hasil analisis jawaban peserta didik. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Pembelajaran kedua yang ada dalam kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang sudah terjadwal secara rutin setiap minggunya. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Nah, salah satu contoh kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Dan kegiatan ekstrakurikuler wajib ini dinilai sebagai hasil yang nantinya digunakan sebagai unsur mendukung kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari serta dikuasai setiap peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dan penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi, serta instrumen penilaian hasil belajar ini juga nantinya adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik.
Dan kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses perbaikan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seseorang atau sekelompok peserta didik. Itu adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dilakukan atas prinsip sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya implementasi kurikulum dalam bidang manajemen. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam persiapan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervising atau supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Kemudian pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga tentang implementasi pada strategi. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Kemudian ada juga pelatihan guru, ada pengembangan buku babon, pengembangan manajemen, dan pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Itu merupakan strategi implementasi kurikulum 2013. Kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum, ini yang terakhir. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, kemudian pengembangan desain dan dokumen kurikulum, serta selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi dalam deliberation process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi inti yang dijadikan organizing element dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah serta guru terkait menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Nah, nantinya hasil evaluasi ini dilakukan atau digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kurikulum 2013. Semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.